Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana nih kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan penuh semangat untuk belajar. Sebelum kita masuk ke pembahasan, perkenalkan saya Aulia Ramadhani dari Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas topik yang menarik, yaitu mengenai otomatisasi perkantoran. Yuk simak pembahasannya sampai selesai. Otomatisasi perkantoran adalah penggunaan teknologi untuk meningkatkan efisiensi kerja melalui pengolahan informasi dan komunikasi. Tujuan utamanya adalah meningkatkan produktivitas, memperbarui proses kerja, dan mendukung pengambilan keputusan cepat. Ada juga tujuan otomatisasi perkantoran. Yang pertama, meningkatkan efektivitas dan produktivitas kerja. Kedua, memadukan teknologi dengan sumber daya manusia. Tiga, memperbarui proses kerja menjadi lebih efisien. 4. Mendukung komunikasi yang lebih lancar antar tim. 5. Membuat pengambilan keputusan secara cepat dan akurat. Ada juga manfaat otomatisasi perkantoran. Pertama, informasi lebih cepat dan mudah diakses. 2. Mempermudah komunikasi antar pihak. 3. Menunjang kolaborasi dalam tim atau divisi. 4. Mendukung produktivitas tanpa menggantikan tenaga kerja manusia. Yang kelima, meningkatkan daya saing perusahaan dengan integrasi teknologi. Selanjutnya ada pembahasan teknologi pendukung otomatisasi perkantoran. Yang pertama ada Robotic Process Automation atau RPA. Menggunakan bot untuk mengotomatisasi tugas-tugas berulang seperti pengisian formulir, manajemen email, dan entry data. Yang kedua ada Artificial Intelligence atau AI. AI membantu mengotomatisasi tugas kompleks dengan fitur seperti yang pertama ada Machine Learning, menganalisis data besar untuk mengenali pola, membuat prediksi atau rekomendasi. Yang ketiga, Natural Language Processing atau NLP, membantu memahami dan memproses teks dalam dokumen, email, atau chat. Yang ketiga, Computer Vision, memungkinkan analisis data visual seperti pengenalan gambar ataupun dokumen. Selanjutnya ada macam-macam sistem otomatisasi perkantoran. Yang pertama, sistem komunikasi elektronik, membantu pertukaran pesan dengan cepat di antara individu atau tim seperti email, voicemail, bulletin board system. Yang kedua, sistem kolaborasi elektronik, mendukung kerjasama jarak jauh seperti telekonferensi dan telekomuting. Yang ketiga, sistem publikasi elektronik, digunakan untuk membuat dokumen dan presentasi visual seperti desktop publishing, presentasi multimedia. 4. Sistem manajemen jadwal, kalender elektronik untuk mengatur jadwal kerja dan aktivitas. 5. Sistem pengolahan kantor, alat bantu seperti kalkulator digital, daftar telepon, atau aplikasi jadwal kerja. Pembahasan selanjutnya yaitu pengguna otomatisasi perkantoran. Yang pertama ada manajer. Manajer sendiri bertanggung jawab atas pengelolaan sumber daya manusia dan keputusan strategis. Kedua, profesional, tenaga ahli yang menyumbangkan keahlian spesifik seperti pembeli ataupun asisten manajer. Ketiga, sekretaris, mengelola korespondensi, jadwal, dan komunikasi kantor. Keempat, pegawai administratif, melakukan tugas teknis seperti menyusun dokumen atau mengoperasikan mesin. Ada juga faktor-faktor yang mempengaruhi pilihan aplikasi kantor. Yang pertama, jenis organisasi. Organisasi kecil mungkin tidak memerlukan telekonferensi atau sistem kolaborasi canggih. Kedua, preferensi manajer. Beberapa manajer lebih memilih komunikasi langsung daripada virtual. Ketiga, sumber daya yang tersedia. Teknologi yang dipilih disesuaikan dengan anggaran dan infrastruktur kantor. Selanjutnya ada aplikasi otomatisasi perkantoran. Yang pertama, pengolahan kata. Nah, seperti Microsoft Word dan Google Dokumen. Yang kedua, ada spreadsheet seperti Microsoft Excel dan Google Sheets. Yang ketiga, penerbitan desktop seperti Adobe InDesign dan Canva. Ketiga, manajemen basis data seperti Microsoft Access dan Oracle. Yang kelima, komunikasi seperti Zoom, Microsoft Teams, email, dan voicemail. Selanjutnya ada tahap penerapan otomatisasi perkantoran. Yang pertama ada tradisional, teknologi hanya digunakan untuk mengurangi biaya dan mendukung tugas dasar seperti mengetik. Yang kedua, transisional, teknologi mulai digunakan untuk
pengarsipan dan komunikasi berbasis elektronik. Yang ketiga, transformasional, integrasi penuh telekomunikasi dan informasi dalam sistem kerja. Selanjutnya ada dampak otomatisasi perkantoran. Yang pertama, dampak positif. Dampak positif meliputi yang pertama, pekerjaan lebih ringan. Yang kedua, waktu kerja lebih efisien. Yang ketiga, peluang kerja baru tercipta. Selanjutnya ada dampak negatif. Dampak negatif terdiri yang pertama, biaya operasional meningkatkan untuk memperbarui teknologi. Yang kedua, resiko kesehatan seperti mata lelah dan gangguan tulang. Ketiga, ketergantungan pada teknologi dapat menurunkan produktivitas saat terjadi gangguan. Nah, jadi di antara keseluruhan materi kesimpulannya adalah otomatisasi perkantoran adalah solusi strategis untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas di lingkungan kerja. Implementasinya memerlukan pemilihan teknologi yang tepat serta perhatian terhadap dampaknya agar hasil yang dicapai optimal.